Waktu dan Zoom saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Kavi atas kesempatan dan waktunya ya yang telah diberikan kepada saya. Oke, baik. Semangat pagi, semangat siang Bapak Ibu sekalian. Apa kabar nih semuanya? Baik, Semoga semoga baik. masih dalam Selamat keadaan pagi. baik ya dan penuh Selamat semangat. pagi. Wah, iya, oke. Ya. Selamat Siap. pagi, seperti Oke, buat siang hari ini kita akan adakan sesi ketiga nih ya. Sesi ketiga di sini dengan temanya yaitu tetap masih tema Digital Trust Start With You, tapi untuk subtemanya adalah hari ini di sesi ketiga yaitu Design and Copywriting gitu ya. Oke, mungkin saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Prasetyo Dwi Aldianto. Saya juga bagian dari tim training ya di People Development bersama Mbak Anissa, Mas Kavi dan juga Bapak Sarul Alamsyah. Seperti itu. Nah, hari ini saya akan yang menemani Bapak Ibu semua dalam webinar kita yang tadi saya juga katakan ya temanya yaitu desain dan copywriting untuk sales otomotif gitu ya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman semua bahwa eh, di dunia otomotif itu bukan hanya soal mesin dan performance dari kendaraannya gitu ya. Jadi lebih dari itu yang kita tahu. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan pesan dan menarik perhatian dari calon pelanggan itu menjadi kunci utama keberhasilan penjualan. Disinilah peran dari desain visual dan copywriting itu sangat penting. Ya, jadi nanti kita di dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana cara membuat materi promosi yang menarik secara visual gitu ya. Lalu kita juga bisa belajar mengenai prinsip dasar copywriting yang efektif dan juga untuk tentunya meningkatkan ketertarikan para audiens ataupun calon pembeli yang nantinya akan kita sasar kayak gitu. Lalu nanti di ketiga kita juga akan mempelajari bagaimana tips praktis dan nanti kita juga akan praktik langsung bagaimana Bapak Ibu menerapkan aktivitas dalam penjualan sehari-harinya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung praktik langsung gitu ya untuk melakukan sesi desain juga ya. Jadi saya harap nantinya setelah Bapak Ibu semua mengikuti webinar ini, jadi bukan hanya semakin kreatif gitu ya dalam membuat materi promosi ataupun membuat poster ataupun yang lainnya, tapi Bapak Ibu juga semakin percaya diri untuk menyampaikan pesan terhadap para konsumen kita, kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau menanya atau mencatat hal-hal penting itu silakan ya. Jadi kita santai aja. Oke. Saya akan masuk ke materi yang pertama ya, Bapak Ibu semua. Di sini ada desain dan copywriting yang diawali dengan apa itu pengertian dari desain, gitu ya. Jadi kita mulai dari desain itu sendiri itu apa, gitu ya. Belum Mas Kevi. Nah, ya oke. Nah, desain adalah cara kita menyusun gambar, teks, warna, dan elemen visual lain supaya pesan promosi itu lebih mudah dilihat dan mudah dipahami. Gitu ya. Ini ada beberapa fungsi dari desain ya atau desain visual yang terutama dari poster nih. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, gunanya untuk menarik perhatian calon pembeli. Ya, udah pasti ya tujuannya kita membuat suatu desain agar informasi yang kita berikan itu ditangkap oleh para pembeli kita atau dari para audiens kita. Lalu yang kedua, di sini untuk menyampaikan informasi promo dengan cepat dan jelas ya. Udah pasti tuh kalau misalkan kita ada promo yang lagi berjalan di cabang gitu ya ataupun yang sedang kita jalankan itu bisa tuh kita menyampaikan melalui poster ataupun desain visual kita gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar informasi yang kita sampaikan tersampaikan jelas kepada para audiens kita gitu ya. Lalu yang ketiga di sini ada memberi kesan profesional dan terpercaya. Udah pasti ya kalau kita membuat suatu desain gitu ya untuk promosi kita sendiri itu akan terlihat lebih profesional, sales yang profesional, dan juga udah pasti akan dipercaya oleh para calon pembeli kita ya. Ibaratkan kalau misalkan kita diibaratin kayak orang gitu ya, itu adalah wajah pertama yang dilihat oleh konsumen ya. Jadi kalau desainnya menarik, itu pasti nantinya konsumen akan berhenti scroll tuh. Ya, kalau lagi mereka lagi
apa namanya diving ke digital gitu ya, dia lagi lihat-lihat. Kalau misalkan lagi ngeliat konten kita, kalau konten kita menarik, itu pasti akan berhenti tuh scroll, melihat konten kita itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau desainnya berantakan, itu bisa jadi hanya dilewatkan begitu aja. Ya, jadi bagaimana cara kita membuat poster kita itu terlihat menarik perhatian dari para calon pembeli kita. Oke, nah selanjutnya Selanjutnya di sini kita akan masuk ke bahasan copywriting ya. Jadi kalau tadi itu adalah desain, sekarang masuk ke copywriting gitu ya. Copywriting itu apa? Copywriting adalah seni merangkai kata untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan tindakan tertentu ya. Jadi selain desain, itu copywriting adalah yang nggak kalah penting gitu ya. Tadi saya sudah katakan bahwa seni merangkai kata supaya orang itu mau melakukan sesuatu. Jadi bisa nantinya bisa ngeklik apa postingan yang kita buat ataupun bisa langsung nanya dan menanyakan terkait informasi yang kita sampaikan ya. Apalagi kalau misalkan kata-kata yang kita pakai dalam copywriting itu bisa langsung menjurus kepada informasi yang ditangkap oleh para audiens kita ya. Bahkan kadang-kadang kata-kata yang sederhana itu bisa justru lebih ngena nih biasanya. Biasanya kita kalau bikin konten buat postingan promosi, kata-kata yang sederhana kayak misalkan hanya hari ini ya, misalkan gitu. Atau misalkan hari ini diskon berapa-berapa gitu, khusus hari ini. Itu kan kata-kata yang lebih to the point gitu ya untuk apa namanya kalimat promosi. Biasanya itu adalah yang lebih ngena kepada para audiens kita. Jadi audiens bisa langsung apa ya mengambil kesimpulan bahwa oh ini kontennya bagus banget nih kayak gitu ya. Jadi jangan pernah kita remehkan tuh untuk copywriting ini. Ini adalah salah satu skill yang harus kita miliki untuk membuat suatu desain visual. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih tujuan dari pembuatan ataupun kalau kita mendesain atau copywriting ya. Jadi, kenapa sales perlu memiliki kemampuan ngedesain ataupun copywriting? Ya, ini ada 3 alasan nih ya. Yang pertama itu karena desain yang kita buat harus menarik. Ya, tentunya tujuannya biar nanti kita ketika bikin brosur ataupun postingan ataupun poster itu biar terlihat lebih profesional. Jadi nggak acak adut tuh kalau kita nantinya buat flyer ataupun buat poster, buat nanti kita share ke digital maupun kita print, itu biar terlihat lebih profesional. Jadi nggak yang asal jeplak ataupun asal desain lah seperti itu. Ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu kenapa sih harus bisa copywriting ya? Karena kata-kata yang bisa bikin calon customer tertarik itu kata-kata yang biasanya kita bikin dengan copywriting yang tepat gitu ya. Jadi bisa menarik minat konsumen juga gitu. Nah, selanjutnya eh, di tujuan sesi selanjutnya itu bisa menjadikan sales lebih percaya diri ya. Jadi nggak tergantung dari tim digital marketing atau HO ya karena bisa melakukan semuanya tuh sendiri gitu. Nggak langsung nggak apa namanya nggak nungguin lagi dari support dari tim digital marketing walaupun memang bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau kita sudah bisa sendiri kan jadi lebih enak, lebih cepat gitu. Apa yang kita mau sampaikan juga bisa terrealisasi dengan ekspektasi yang kita mau. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di sini tools yang teman-teman bisa gunakan untuk tools editing itu dinamakan Canva nih. Tadi Mas Kavi juga di awal juga sudah sempat menyinggung sedikit ya bahwa siapa nih teman-teman yang sudah pernah menggunakan Canva? Ternyata jawabannya cukup banyak gitu ya teman-teman dari peserta webinar kali ini ya. Saya tahu memang Canva ini cukup terkenal ya, aplikasi yang cukup terkenal dan mudah juga digunakan ya. Karena juga salah satunya alasannya adalah platform ini adalah platform gratis ya. Terus juga bisa multifungsi, semuanya ada gitu. Teman-teman mau bikin poster bisa, mau bikin postingan buat Instagram bisa, mau bikin flyer bisa, mau bikin apa lagi, mau bikin buku juga bisa
bikin novel bisa gitu ya. Terus mau bikin video itu juga bisa di Canva. Pokoknya bisa semuanya dilakukan dengan Canva yang berbau dengan digital gitu ya. Mau bikin mock-up baju ataupun produk-produk lain itu juga bisa melalui Canva gitu ya. Jadi kalau di Canva ini sudah banyak template yang disediakan ya oleh Canva gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menggunakan template yang udah telah disediakan. Nah, ini ada beberapa fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan ya selama untuk menggunakan aplikasi Canva ini. Jadi ada kurang lebih ada 4 poin utamanya. Yang pertama template promo ya. Jadi nanti kalau ketika masuk ke halaman Canva, tinggal cari aja tuh template-nya. Tinggal search aja sesuai apa yang kita mau. Misalkan promosi iklan untuk otomotif. Nah, tinggal klik aja. Nanti dia keluar tuh template-nya. Template editingnya seperti apa. Tinggal kita pilih yang sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu kita modifikasi dan sesuaikan lagi dengan teks ataupun kalimat promosi yang kita punya kayak gitu. Jadi nanti tinggal di adjust sedikit-sedikit aja. Ya itu kalau mau menggunakan template. Kalau mau menggunakan dari nol, dari kanvas nol itu juga bisa gitu ya. Sesuai dengan selera teman-teman sendiri. Lalu yang kedua, di Canva juga sudah disediakan fitur teks dan font. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan teks yang sudah disediakan oleh Canva ya, font juga. Jadi bisa membuat tulisan sesuai dengan kemauan dari Bapak Ibu semua. Kalau mau yang sifatnya tulisannya fontnya tegas ataupun ceria itu bisa, tinggal disesuaikan saja dengan identitas yang mau disampaikan itu seperti apa, kayak gitu. Nah, lanjut di fitur yang ketiga, di sini juga Canva menyediakan fitur foto dan icon gratis ya. Gratis ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal misalkan lagi mau bikin poster gitu ya. Lalu kebutuhannya mau nyari icon mobil atau icon uang gitu ya. Itu tinggal dicari aja ya. Misalkan icon uang gitu. Nanti tinggal di enter, tinggal di search, nanti dia akan memunculkan banyak sekali gambar-gambar icon yang bisa digunakan secara gratis kayak gitu. Nah, dan foto pun juga sama. Kita bisa mengupload foto yang telah kita unggah gitu ya di Canva ini dan bisa dijadikan sebagai aset untuk kita editing ya, untuk membuat visual grafisnya tuh seperti apa. Lalu yang keempat di sini ada brand color. Brand color. Jadi nanti kita bisa membuat ataupun menyamakan warnanya dengan brand kita masing-masing ya. Yang dari teman-teman dari Zusu boleh, dari Daihatsu dan juga dari Honda. Jadi disesuaikan dengan brand guideline dari masing-masing brandnya. Jadi intinya Canva itu mempermudah kita bikin konten yang menarik tanpa harus jago ngedesain. Kayak gitu ya. Jadi ini salah satu platform yang sangat-sangat ngebantu banget gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membuat desain yang bagus ya, visualnya sudah oke, ya kan? Tapi tetap aja nih nggak ada yang ngerespon. Kita udah bikin bagus-bagus, capek-capek, banyak animasinya, dada-dada, tapi kok nggak ada ya satupun yang nyangkut, nggak ada ya satupun yang komen ataupun apapun. Nah, itu bisa jadi karena desain yang kita buat itu teksnya tidak tepat ya atau copywriting-nya itu tidak bagus ya. Jadi kata-kata adalah kunci juga supaya orang ngerti pesan kita. Makanya kita akan masuk ke bagian copywriting. Nah, ini juga ada beberapa poin nih ya. Bisa jadi konten visualnya yang keren itu belum cukup. Caption atau teks itu adalah kunci biar orang itu ngerti pesan kita, gitu ya. Karena kata-kata yang tepat yang tadi saya bilang itu bisa langsung membuat orang ngeklik dari postingan kita yang kita iklankan ataupun bahkan sampai bertanya dan bisa sampai membeli produk yang kita tawarkan ya. Nanti kita akan masuk ke bagian copywriting ya. Oke, next. Nah, kalau zaman sekarang Bapak Ibu semuanya bisa di apa namanya kita bisa melihat ya banyak seliweran-seliweran AI di mana-mana. Semua sekarang di dunia maya apapun itu bisa dibuat dengan AI ya. Bahkan pidato yang kemarin aja itu bisa dibuat oleh AI ya, yang kita tahu lah yang viral itu ya. Itu semuanya bisa dibuat dengan bantuan dari AI ya. Apakah AI itu negatif? Tergantung sudut pandang dan siapa yang menggunakan dan buat apa gitu ya. Jadi nggak
nggak apa namanya, nggak semua AI itu negatif ya. Tergantung sudut pandang kita dan cara penggunaannya itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau ini kita akan menggunakan AI itu namanya ChatGPT. Jadi mungkin teman-teman semua sudah cukup familiar ya. Sudah banyak sekali AI di luar sana yang berterbangan kayak misalkan Gemini yang punya Google ataupun Proximity itu juga banyak banget. Nanti teman-teman bisa cari aja AI di luar sana ya. Asisten virtual berbasis AI itu banyak banget. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat copywriting yang bagus menggunakan AI gitu ya. Jadi kita dari AI ini kita bisa bikin caption ya, caption yang untuk promosi, ide konten, terus bahkan script video itu juga bisa kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat konten video gitu ya, video singkat itu bisa menggunakan AI sebagai apa namanya? Planning atau rencana pembuatan script videonya ya. Hasilnya pun juga cepat ya, bisa dari dalam berbagai gaya bahasa. Jadi tinggal kita cocok-cocokin aja tuh yang sesuai yang kita mau tuh seperti apa. Kayak gitu ya. Ibaratnya nih ya, kalau misalkan kalau di sini dikatakan kalau misalkan kita punya temen ya, temen AI ini adalah ChatGPT adalah teman brainstorming kita selama 24 jam ya. Jadi mau kita kapanpun nanya, jam berapapun udah pasti dijawab tuh sama ChatGPT. Tinggal ketik aja. Ketik maunya apa, perintahnya apa, itu udah pasti langsung diberikan jawaban yang sesuai dengan ekspektasi kita. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira kalau kita menggunakan AI, ada nggak sih apa namanya formula atau kaidah yang bisa kita gunakan untuk tidak keluar dari jalur ataupun resep atau formula yang sudah ditetapkan untuk sosial media gitu ya. Jadi ada nih teman-teman formulanya. Namanya formula AIDA ya. Diingat-ingat nih teman-teman boleh AIDA. Jadi boleh di screenshot juga, boleh di foto nanti buat Bapak Ibu semua ketika mengikuti ataupun sedang melakukan praktiknya ini boleh mengikuti formula AIDA ini. Ya, jadi AIDA akronim dari attention, interest, desire dan juga action ya. Yang pertama adalah attention. Attention ini apa? Attention adalah tarik perhatian di awal atau biasanya kita familiarnya dengan sebutan hook ya, atau hook. Biasanya ini di awal video ataupun awal postingan ini bisa digunakan untuk menarik perhatian dari konsumen ataupun audiens kita. Contohnya seperti apa? Contohnya nih ada dicontohkan juga mau motor baru dengan cicilan ringan. Nah, ini merupakan hook yang bisa digunakan untuk penggunaan tension ini. Banyak-banyak banget pokoknya ya untuk pengguna-penggunaannya. Misalkan hanya hari ini ya, promo cicilan menarik. Nah, itu merupakan sebuah attention yang bisa kita gunakan untuk bahan promosi iklan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah interest. Jadi kita membuat mereka penasaran. Contohnya, banyak yang belum tahu ada promo ini. Nah, kira-kira dari teks yang ada, ini bisa cenderung audiens itu penasaran apa enggak. Jadi kita bisa tahu tuh, ya, bagaimana teks yang baik dan yang kiranya bikin mereka itu penasaran dengan apa sih informasi yang mau kita sampaikan. Kayak gitu. Nah, lanjut di desire, di sini kita akan membangun sebuah keinginan membangun keinginan para audiens kita atau para calon pembeli kita. Jadi kita mengibaratkan kita di sisi pembelinya. Kira-kira kalau misalkan dia dilihatkan contoh visual atau postingan kita, kira-kira apa sih yang mereka mau? Nah, kita harus bisa tuh memposisikan diri kita di atau sebagai seorang calon pembeli. Ya, apa yang bisa kita tawarkan? Ya, misalkan cukup hari ini, unit terbatas, cicilan mulai 1 jutaan aja. Nah, itu kan kita bisa membangun sebuah keinginan para calon pembeli atau audiens kita untuk melihat dan atau bahkan bisa sampai membeli dari postingan yang kita buat. Kayak gitu. Nah, yang terakhir jangan lupa ajak untuk bertindak atau action nih di sini nih. Formula ID-nya terakhir action atau kita biasanya ada juga yang menyebutnya dengan istilah call to action ya, call to action, ajak untuk bertindak. Misalkan contohnya chat saya sekarang sebelum kehabisan atau misalkan hubungi nomor di bawah ini ya, atau misalkan untuk informasi lebih lengkap silakan hubungi WhatsApp berikut.
itu merupakan contoh call to action yang nantinya ujungnya atau tujuannya untuk mendapatkan sebuah follow up lagi. Kayak gitu. Jadi tidak terputus sampai di situ aja. Jadi kita bisa melakukan follow up. Kayak gitu ya. Jadi nantinya formula ini bisa jadi panduan Bapak Ibu semua untuk bikin caption promosi ataupun bisa membuat untuk teks untuk di visualnya itu seperti apa. Kayak gitu ya. Nanti kurang lebih kita akan belajar praktiknya untuk menggunakan formula ini kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai prompt ya. Kalau tadi kita belajar mengenai ChatGPT itu sebuah AI eh, yang bisa kita gunakan untuk memerintah sesuatu. Nah, untuk bekerja dengan ChatGPT itu perlu yang dinamakan prompt. Prompt itu apa? Prompt adalah permintaan atau pertanyaan yang kita ketik ke ChatGPT gitu ya. Atau instruksi lah, instruksi atau perintah yang kita ketik untuk ChatGPT. Jadi kalau misalkan prompt-nya jelas, pasti hasilnya juga bagus ya. Semakin jelas prompt kita, semakin bagus hasilnya. Nah, ini ada salah satu contoh prompt yang bisa digunakan untuk teks iklan kayak gitu ya. Misalkan buatkan caption promosi Honda Beat dengan gaya santai maksimal 2 kalimat. Udah cukup segitu aja promptnya. Nanti biarkan ChatGPT yang bekerja, nanti kita bisa adjust lagi hasil yang telah disampaikan oleh ChatGPT itu seperti apa gitu ya. Lalu yang kedua di sini ada contohnya, tuliskan 3 ide teks singkat untuk poster TikTok tentang promo kredit mobil Daihatsu gitu ya. Nanti keluar lagi jawabannya seperti apa, kita bisa menyesuaikan lagi untuk yang mau kita gunakan untuk teks visual yang mana, yang mau kita gunakan untuk caption yang mana, itu bisa juga. Ataupun kalau misalkan mau yang lebih detail, di awal kita sudah bilang kayak yang di prompt di awal nih, yang di atas, buatkan caption. Berarti tujuannya untuk caption gitu ya. Kalau misalkan tujuannya untuk buat teks visual, teman-teman tinggal bilang aja buatkan teks visual untuk konten bla 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 kayak gitu. Jadi nantinya diharapkan Bapak Ibu semua ketika sudah menggunakan ChatGPT ini bisa langsung dipakai di bahan di Canva gitu ya. Nanti kita akan praktik bagaimana caranya menggunakan ChatGPT dan juga caranya menggunakan prompt yang benar dan bisa dipakai untuk kebutuhan pembuatan visual grafis ataupun pembuatan konten promosi iklan. Seperti itu. Nah, tipsnya gimana cara bikin prompt yang efektif? Nah, ini ada 3 nih caranya ya. Yang pertama, spesifik ya, kita harus spesifik sebutkan produk, gaya bahasa dan platform yang akan digunakan ya. Kalau misalkan tadi itu kayak misalkan kita sebutkan produk apa sih yang mau kita tawarkan gitu. Misalkan Rocky gitu, Daihatsu Rocky ataupun Honda Beat ya, ataupun Isuzu Traga. Nah, itu bebas tuh mau apa, kita tujuannya buat apa, mau menyampaikan informasi apa yang mau kita sampaikan. Lalu gaya bahasanya kita juga harus sesuaikan dengan misalkan buatkan saya konten promosi untuk Daihatsu Rocky dengan gaya bahasa yang santai untuk platform Instagram misalkan. Ya, kita harus atur tuh gaya bahasanya tuh seperti apa. Karena apa? Karena itu bisa mempengaruhi hasil dari jawaban ChatGPT. Ya, kita harus menyesuaikan dengan identitas brand kita sendiri tuh kayak gimana. Kayak gitu. Jadi biar tersampaikan dengan jelas ya, kedekatannya tuh ada dengan para customer kita, dengan para audiens yang mau kita sasar kayak gitu. Nah, lalu yang kedua di sini promptnya itu harus singkat ya, prompt yang efektif itu singkat ya. Misalkan di sini contohnya minta maksimal 1 sampai 2 kalimat ya, jadi biar cocok dipakai di sebuah desain. Misalkan kalau misalkan tujuannya untuk menggunakan prompt ini untuk kebutuhan desain kayak gitu ya. Jadi biar kalimatnya tuh yang diberikan to the point ya, misalkan weekend sales ataupun promo gila-gilaan. Nah, itu kan hanya hanya apa namanya, kalimat-kalimat yang to the point yang bisa digunakan untuk kebutuhan visual, desain visual gitu ya. Jadi bisa kita bedakan untuk caption dan juga kebutuhan teks untuk visualnya. Lalu yang ketiga, di sini ada CTA. Jangan lupa ini harus disertakan nih ya di tiap-tiap masing desain yang Bapak Ibu gunakan ya. Selalu minta kalimat ajakan. Ya, yang tadi saya katakan CTA itu adalah call to action atau ajakan untuk bertindak ya.
chat sekarang, klik link di bio ini, hubungi saya ya. Informasi lebih lengkapnya silakan hubungi nomor di bawah ini. Itu merupakan CTA atau call to action ya. Ini contohnya juga sudah kita apa namanya? Contohkan ya di sini ya. Buat caption untuk IG Daihatsu Sigra dengan highlight cicilan murah maksimal 12 kata plus CTA. Nah, itu adalah contoh prompt yang efektif. Kayak gitu. Oke. Nah, nanti kita akan coba belajar mengenai prompt-prompt itu semua. Oke, selanjutnya belum ke next nih, Mas Kavi. Oke, next. Oke, udah. Nah, sekarang yang sebelumnya Mas Kavi. Nah, ini tips caption menarik, simple, singkat, langsung ke konsumen. Kalau tadi kita belajar mengenai bagaimana cara membuat teks visual yang bagus ya untuk kebutuhan visual kita. Sekarang bagaimana tips caption menarik, simple, singkat, langsung ke konsumen ya. Jadi ada beberapa lah tipsnya ya buat teman-teman semua. Nah, yang pertama adalah gunakan bahasa sehari-hari, bukan terlalu formal. Ya, jadi kita harus menentukan juga menyesuaikan dengan target pasar kita, gitu ya. Kayak misalkan kalau misalkan kita jualan mau yang grade A lah gitulah. Itu kita harus menggunakan bahasa yang bagus gitu, yang apa namanya, yang formal dan yang elegan. Karena produk yang kita jual juga elegan gitu. Maksudnya bukan bukan berarti produk yang kita jual sekarang Daihatsu, Isuzu dan juga Honda itu nggak elegan ya. Maksudnya kita harus menyesuaikan kembali dengan target pasar kita tuh seperti apa kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat bahwa di sini misalkan Honda gitu ya, sepeda motor Honda, kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari tuh yang bukan sehari-hari lah, maksudnya bahasa yang friendly gitu, yang kiranya rasanya tuh kalau kita berbicara dengan mereka, mereka ini ada keterikatan emosional dengan kita gitu. Jadi kalau misalkan kita membuat caption, ibaratkan tuh kita yang berbicara dengan klien gitu ataupun dengan customer kita. Caption adalah bentuk perwujudan dari omongan kita ya. Jadi kalau misalkan kita membuat caption yang rasanya seperti berteman gitu ya dengan para konsumen, itu pasti konsumen akan merasa contohnya nggak ada suaranya katanya. Sekarang ada suaranya Bapak Ibu semua? Sudah ada ya? Oke, sudah ada. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, tadi yang ketiga, poin ketiga nih di sini. Fokus pada manfaat bukan hanya fitur produk. Nah, ini bisa dipisahkan nih Bapak Ibu semua. Kalau misalkan untuk caption, kita bisa fokus pada manfaatnya. Misal contohnya kita mau jualan motor Vario gitu ya. Mesin 150 cc, karena itu irit bahan bakarnya, irit bensin dan tenaganya tuh kuat. Nah, itu kita bisa fokus tuh untuk irit bensin dan kilometernya jauh, itu bisa kita gunakan untuk caption. Fokus pada manfaatnya. Tapi untuk kayak misalkan fiturnya, misalkan mesin ini 150 cc, itu bisa digunakan untuk pembuatan teks visualnya. Kayak gitu. Jadi bisa kita pisahkan mana yang fokus kepada manfaat dan mana yang fokus kepada to the point untuk teks di visual kayak gitu. Jadi kita bisa pisahkan. Nanti kita juga akan belajar. Nah, yang keempat di sini tambahkan CTA ya. Pasti ya selalu ya. Call to action. Misalnya ajakan untuk bertindak, klik link ini atau chat saya sekarang, informasi selengkapnya itu bisa ya. Gitu. Oke. Jadi ingat ya, caption itu bukan buat pamer kita untuk pintar nulis gitu ya. Tapi intinya itu
kita bisa bikin bagaimana caranya bikin orang tertarik dengan konten kita ya. Yang tujuannya apa? Tujuan akhirnya goalsnya. Goalsnya adalah kita bisa mendapatkan lead dan kita juga bisa melakukan follow up terhadap konsumen kita, calon pembeli ya berdasarkan konten yang kita buat kayak gitu. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu semua akan oh ini ada salah tiga nih berarti ini ada tiga nih salah tiga contoh desain poster yang pernah tim dari HO bikin ya untuk kebutuhan digital gitu ya. Nah ini ada contoh-contohnya. Nah di sini Bapak Ibu bisa melihat yang di pertama ya. Di sini ini merupakan teks yang to the point nih untuk kalimat promosi ya. Diskon ratusan juta. Nah, pasti yang pertama kali dilihat oleh para audiens kita pasti itu tuh diskon ratusan juta karena apa namanya treatment tulisannya juga menggunakan warna merah terus di kapital gitu ya besar itu bisa memunculkan meng-highlight keseluruhan dari konten ini gitu ya. Nah, lanjut dia akan membaca lagi saatnya punya Elf NMR. Ini adalah produk yang akan dijual gitu ya. Terus di sini ada apa namanya kalimat atau informasi lainnya ya, garansi mesin paling panjang 4 tahun gitu ya sampai 120 km. Muhammad, Jangan lupa nih yang tadi dikatakan kita harus nggak boleh. menyantumkan call to action ya, call to action untuk kontennya. Kalau di sini call to actionnya ini kan CTA nih ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, call to action promo terbatas daftar sekarang. Nah, itu merupakan sebuah call to action. Contohnya ya, bisa menggunakan WhatsApp kita, bisa menggunakan Instagram, misalkan klik link di bio ini gitu ya, ataupun bisa DM kita sekarang juga itu bisa ya. Tergantung Bapak Ibu mau membuatnya tuh seperti apa gitu ya. Oke, next. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke sesi praktik nih Bapak Ibu semua. Kalau tadi Mas Kavi juga sudah sempat membuat apa namanya memberikan arahan untuk kita harus ada standby laptop ya ataupun device yang bisa digunakan untuk mengedit. Nah sekarang kita akan mencobanya untuk praktik nih. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ada dua tugas ya, tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama ini adalah TikTok template. Jadi gunanya untuk tujuannya untuk Bapak Ibu ketika mungkin ada salah satu atau mungkin semuanya lah ya di sini di peserta ini ada yang melakukan streaming gitu ya di platform TikTok ataupun di Instagram ini bisa membantu untuk membuat stiker ataupun template yang bisa digunakan untuk bahan promosi gitu ya. Jadi nanti boleh pilih template-nya yang sudah ada di Canva atau mau bikin sendiri itu boleh gitu ya. Nah, nanti ini bisa diakses juga untuk barcode-nya. Di sini ada logo-logo dari brand TMS ya, ada Daihatsu, ada Isuzu dan juga ada Honda dan juga ada frame template-nya itu seperti apa. Oke. Nah, sekarang saya akan coba membuat ataupun memberikan contoh untuk praktik kita gitu ya. Yang pertama dulu untuk pembuatan template dari TikTok buat live streaming ya. Oke, sudah muncul share screen saya? Sudah ya? Oke. Wait. Oh my God. Oke, jadi kita hanya menggunakan aplikasi Canva ya, Bapak Ibu semua. Nanti tinggal diklik aja, Bapak Ibu semua bisa mengikuti instruksi yang saya sampaikan ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu Canva-nya harus sudah login menggunakan email yang aktif ya. Oke, jadi yang saya katakan di awal bahwa Canva ini adalah aplikasi platform desain editing yang gratis ya. Bentar ya, Bapak Ibu semua ini jaringannya. Oke, nah ini merupakan tampilan awal atau interface awal dari platform Canva ya, Bapak Ibu semua. Di sini sudah banyak ya, ini desain-desain yang saya pakai ya untuk buat Canva. Nah, jadi hal pertama yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah klik create nih yang di awal sini ya. Ya, di create di awal.
Lalu kita akan membuat kanvas ataupun artwork di mana kita akan melakukan desain kita, gitu ya. Kalau di sini Bapak Ibu kita akan membuat dengan format Instagram Story aja ya. Nah, di sini nih Bapak Ibu bisa melihat ada rekomendasi ukuran di awal. Di sini di Instagram Story, ini kita buat banding sini aja. Kalaupun mau bikin poster sesuai dengan size-nya ataupun ukuran yang mau digunakan, itu bisa menggunakan fitur yang ini nih, custom size ya, custom size ini. Nah, jadi bisa diklik aja lebarnya berapa, panjangnya berapa ya. Mau ukurannya tuh berdasarkan pixel ataupun sentimeter itu bisa gitu ya. Oke. Nah, kalau yang sekarang kita buatnya berdasarkan untuk kebutuhan story aja nih, ya Instagram. Itu bisa di mirroring nantinya untuk story WhatsApp, bisa story Instagram ataupun story TikTok itu bisa. Karena untuk ukurannya itu sama ya, 9:6 atau 1080 pixel dikali 1920 pixel gitu ya. Kita klik aja. Kayak hierarki yang sama. Oke. Nah, ini ya sama ya. Ini juga 9:16. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah stiker untuk live ya, untuk live. Jadi Bapak Ibu bisa misalkan mau buat apa? Mau buat promosi ya, membuat promosi ini bisa aja nih. Bapak Ibu menggunakan klik elemen ya. Ini kalau misalkan mau menggunakan grafik ya ataupun icon-icon yang mau dicari yang tadi saya katakan, tinggal klik elemen aja, lalu klik aja misalkan mau bikin stiker promosi ya, misalkan diskon lah ya, tinggal klik aja cari diskon, misalkan diskon 50% ya, ini misalkan aja ya Bapak Ibu semua. Nah, tinggal diklik yang grafik. Oke, nah Bapak Ibu perhatikan bahwa di sini ada grafik yang bisa digunakan ketika premium ya atau yang gratis gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu semua masih akun Canva-nya yang gratis, Bapak Ibu bisa filter aja nih di sini nih. Di filter, diklik yang ini ya. Lalu di scroll ke bawah, cari price-nya yang free. Gitu. Nah, nanti dia akan otomatis memfilter semua grafik yang bisa kita gunakan secara gratis gitu ya. Seperti ini. Ini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya. Nah, misalkan ini nih, diskon khusus ya. Kita menggunakan ini, diskon khusus. Tinggal digedein aja ya Bapak Ibu semua. Oke, lihat zoom Pi, coba. Nah, kalau misalkan sudah besar kayak gini, ini karena masih ada sebisa mungkin Bapak Ibu untuk apa namanya warna teksnya ini jangan putih ya. Ya, misalkan kuning gini ya. Jangan sampai warnanya putih karena nanti kalau kita untuk meremove background itu akan kehilang juga tuh warna putihnya ya. Kayak gitu. Nah, ini kurang apa? Kalau misalkan dirasa kurang, Bapak Ibu bisa menambahkan misalkan diskon khusus apa misalkan sekarang bulan September nih misalkan aja ya Bapak Ibu nanti kita bisa sesuaikan dengan apa namanya informasi yang mau kita sampaikan tuh seperti apa gitu. Misalkan diskon untuk September. Nah, saya salah nih. Bapak Ibu untuk membuat teks, Bapak Ibu bisa ngeklik fitur di sini nih, di sebelah kiri di dashboardnya. Ini ada fitur teks ya. Ada fitur teks, terus tinggal add text box aja. Diklik ini. Nah, dia nanti akan keluar di sini di artwork kita, di canvas kita. Baru kita klik untuk teksnya mau dimasukkan atau ditambahkan teks apa. Misalkan di sini September ceria. Nah, karena saya mau bikin diskon khusus September ceria. Gini ya, teman Bapak Ibu semua. Nah, kalau kayak gini kan nanti masih kelihatannya masih kosong gitu ya. Nanti kita bisa tambahkan shape lagi nih. Shape adalah apa namanya
balok ataupun ukuran yang bisa kita gunakan untuk membuat blok di teks gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat dengan grafik juga nih, tinggal dicari aja shape. Nah, kita tinggal pilih aja nih mau pakai yang shape yang mana. Ya, misalkan pakai yang ini. Gitu ya. Pakai yang ini deh, bagus. Nah, gini misalkan. Oke, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, kalau sudah kayak gini, Bapak Ibu tinggal download aja nih untuk apa namanya si stiker yang kita buat ini nih. Ya, ini tujuannya sekali lagi buat kebutuhan live streaming ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal di-download. Oke, download di sini. Nah, di sini Bapak Ibu harus memilih tipe filenya adalah JPEG ya. JPEG nih yang pertama. Oke, JPEG. JPEG yang pertama karena kenapa? Karena untuk yang langsung PNG yang nggak ada backgroundnya itu harus yang berbayar gitu. Yang harus yang berbayar. Jadi kita mengakalinya dengan JPEG dulu. Kita download yang versi JPEG ya. Ini untuk apa namanya? eh, memilih untuk halamannya yang pertama ya karena kita di sini saya menggunakan desain yang pertama ini kan ada 5 1 2 3 4 5. Di sini saya mau download aja yang halaman pertama saja. Nah, udah. Kalau gitu tinggal download aja. Tinggal download lalu kita tunggu. Nah, ini downloadnya sudah keluar. Nah, ini ya contoh yang kita sudah buat. Tapi kan ini masih putih nih Mas Pras belakangnya. Jadi nggak bisa dipakai untuk kebutuhan live streaming. Karena nanti kalau langsung dipakai buat streaming itu bakalan apa namanya menghalangi kita nih. Nah, kayak gini nih ya teman-teman semua contohnya nih. Misalkan ini ada Mbak Aca nih lagi live ya. Nah, kalau misalkan kita langsung timpa dengan apa namanya yang tadi kita sudah edit, itu pasti ketutupan semua tuh mukanya Mbak Aca gitu ya. Nah, bagaimana caranya biar backgroundnya itu hilang? Karena tadi kita nggak premium, teman-teman bisa menggunakan aplikasi ataupun website photoroom.com ataupun sejenis aplikasi website remove background ya, remove background gitu. Jadi tinggal klik aja nih namanya photoroom.com, nanti mungkin bisa dibantu oleh Mas Kavi ya untuk share linknya ya. Jadi kalau sudah Nah, ini hilang. Oke, kalau sudah kita tinggal start creating. Oh my, sorry, salah. Nah, di sini wait, teman-teman. Remove background. Nah, di sini. Udah deh, tinggal kita masukin yang tadi kita ini nih, desain yang tadi kita buat. Kita drop and drag aja di sini ya. Tarik di sini. Nah, nanti dia akan otomatis menghapus background yang ada di belakang dari eh, desainnya gitu ya, stikernya. Jadi ini bisa digunakan untuk live streaming, tinggal di-download aja. Standard resolution. Oke, nah kalau sudah teman-teman bisa cek. Nah, kalau misalkan sudah warnanya abu-abu kayak gini, itu berarti backgroundnya sudah hilang. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini warnanya putih, ya. Warnanya putih. Kalau yang satu lagi yang sudah kita remove background, itu warnanya sedikit abu-abu, gitu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya nanti itu bisa apa namanya? Bisa kita gunakan untuk live streaming. Nah, ini misalkan contoh live streaming kita ya. Live streamingnya teman-teman semua. Nah, ini bisa digunakan seperti ini tuh. Nah, jadi tinggal di drop and drag aja mau ditulis di mana. Misalkan di sini diskon khusus September ceria itu bisa ya. Bisa ditambahkan untuk kebutuhan live streaming. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat saja ataupun bisa menyesuaikan kebutuhannya masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Mungkin itu ya Bapak Ibu untuk tugas yang pertama. Bapak Ibu bisa membuat apa namanya
bisa membuat contoh template yang akan digunakan buat live streaming seperti apa, bisa dari promo cicilannya ataupun bisa misalkan kayak tadi contohnya adalah berapa kali cicil gitu ya, spesial promo 35 kali cicil gitu, ataupun bisa membuat nama yang kita gunakan untuk live streaming, misalkan kayak tadi misalkan Anissa TMS Honda Ketapang dan nomornya berapa, itu juga bisa membuat stiker untuk kebutuhan live streaming itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, kayak mungkin boleh di share kembali Mas Kavi untuk teks tugas yang kedua ya. Kalau tadi kan teks tugas yang pertama untuk pembuatan template tuh. Nah, sekarang kita akan melihat contoh ataupun tugas yang kedua nih ya. Untuk tugas yang kedua itu adalah membuat desain untuk sebuah poster gitu. Mana Mas Kavi nih? Oke. Sebentar, belum keluar. Yang kedua. Oke, nah ini yang kedua ya teman-teman, sudah bisa dilihat di layar Bapak Ibu semua. Untuk teks yang kedua adalah grafis dan copywriting ya. Bagaimana caranya kita membuat copywriting yang bagus di menggunakan ChatGPT ya. Karena tadi kita sudah belajar menggunakan ChatGPT, dan dari ChatGPT itu kita bisa menggunakan teksnya untuk membuat sebuah caption dan juga teks untuk visual editingnya itu seperti apa. Kayak gitu ya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa membuat bisa melihat barcode yang ada di kiri ini, gunanya untuk mengambil logo-logo yang ada pada brand kita ya. Ada dari Daihatsu, Isuzu dan juga Honda gitu ya. Nah, Bapak Ibu akan diminta untuk membuat satu aja poster atau postingan grafis ya terkait promosi bebas gitu ya, mau produk yang mana aja yang lagi dijalankan pun di cabang juga nggak apa-apa ya dipakai. Nah, nanti kita bisa membuat isi teksnya atau captionnya itu ngambil dari ChatGPT, bantuan dari AI gitu ya. Itu akan mempermudah proses bekerja Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke. Nah, saya akan coba share lagi untuk bagaimana sih cara menggunakannya. Oke, sebentar. Oke, belum ke-share ya. Oke, sudah ya, sudah muncul di layar kaca Bapak Ibu semua. Nah, ini merupakan tampilan dari ChatGPT nih. Saya juga sudah menyiapkan salah satu prompt-nya ya. Di sini saya menjelaskan bahwa saya adalah seorang copywriter dan juga sales otomotif. Jadi biarkan ChatGPT itu mengetahui siapa sih sebenarnya eh, saya ini siapa gitu, yang merintah gua ini siapa gitu. Jadi biar dia bisa menyesuaikan juga dengan konten yang akan mau dikasih dengan oleh dia gitu ya. Nah, di sini untuk promptnya, buatkan saya opsi caption Instagram untuk produk Rocky dengan highlight cicilan murah maksimal 12 kata dan juga plus CTA atau call to action ya. Udah, Bapak Ibu tinggal klik aja. Nah, biarkan ChatGPT yang bekerja ya gitu ya. Nah, ini banyak nih opsi-opsi yang ChatGPT tampilkan gitu ya. Ada 5 nih. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mintanya 10, dia pasti bakal dikasihnya 10. Tergantung Bapak Ibu requestnya seperti apa ya. Jadi apa Bapak Ibu mau, dia ada kayak gitulah ya kurang lebih. Nah, di sini yang pertama ada Rocky kini lebih mudah, cicilan super ringan. Cek sekarang. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa di mix ya, atau misalkan saya sukanya yang ada di apa namanya poin 3, ada juga sukanya di poin 1, terserah Bapak Ibu, disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan masing-masing gitu ya. Nah, di sini coba saya mau pakai yang nomor 2 nih ya. Nah, ini tinggal di copy aja. Tinggal di copy. Ini adalah salah satu contoh dari copywriting ya, teman-teman semua. Oke, kita akan masuk ke Canva lagi ya, karena kita mau bikin sebuah poster gitu ya. Nah, sama ya tadi ya, posternya pakai yang 9:16 aja. Nah,
kita sekarang mau menggunakan sebuah template ya. Tadi tapi di paste dulu ya tadi ya copywritingnya. Nah, ini adalah copywriting yang dari Canva nih tadi nih ya, dari ChatGPT, sorry. Miliki Rocky impianmu, cicilan mulai dari hemat banget. Nah, itu ya. Nanti bisa dipilih-pilih aja dah mau yang kayak gimana untuk captionnya, untuk teksnya. Nah, kita pakai template nih. Kalau mau pakai template, Bapak Ibu tinggal klik, bentar. Tinggal klik yang ini desain nih di pojok kiri atas ada bacaan desain, tinggal diklik aja ya, tinggal diklik. Nah ini kan udah ada bacaan template, nah tinggal di search aja di sini, tinggal di search misalkan poster promosi karena kita mau bikin sebuah poster untuk tujuannya buat promosi gitu ya, tinggal di enter aja. Nah, ini banyak banget template yang Bapak Ibu bisa pakai. Jadi tinggal disesuaikan aja ya. Sekali lagi kalau Bapak Ibu sudah premium, ini bisa menggunakan semua fiturnya ya, semua desainnya. Tapi kalau misalkan masih gratis, diperhatikan kalau misalkan ada tanda yang ini nih, tanda crown di desainnya, di templatenya, crown ini mahkota, ini berarti tidak bisa digunakan oleh akun yang gratis ya. Jadi kita sebisa mungkin mencari template desain yang tidak ada logo dari mahkotanya nih seperti ini kayak gitu ya. Nah kalau misalkan mau lebih detail lagi seperti apa bisa. Kalau misalkan saya mau nuansanya warnanya biru gitu ya, bisa. Poster promosi warna biru. Tinggal di enter aja. Nah itu dia bakalan munculin banyak sekali contoh-contoh dari poster yang mau kita pakai. Nah saya mau pakai yang ini aja nih, coba ya. Tinggal di add new page aja ya. Add as new page. Oke, nah kita mau pakai yang ini nih. Nah, nanti kita tinggal disesuaikan aja yang mau kita buang. Yang ini misalkan nih, ini kita mau buang, tinggal di delete aja. Nah, ini yang gede, tinggal kita delete aja kayak gitu ya. Ini buku juga kita delete aja karena kayaknya nggak sesuai nih sama yang mau kita desain, tapi warnanya dan yang lain-lainnya tuh oke. Nah, itu boleh ya Bapak Ibu tinggal disesuaikan aja. Oke. Nah, ini juga teks-teks yang ini di atas juga bisa dibuang aja. Nah, kalau udah yang pertama Bapak Ibu bisa lakuin adalah diambil template dari yang tadi di materi ada ya yang di barcode tuh. Yang di barcode tadi saya katakan bisa mengambil frame dari webinarnya ya. Dari brand-brand masing-masing dari brand. Misalkan dari Daihatsu, Isuzu dan juga Honda ya. Di sini saya mencontohkan untuk yang Daihatsu nih ya. Daihatsu ini ada frame-nya nih. Frame-nya seperti ini, tinggal di copy aja. Nah, ini adalah frame-nya nih Bapak Ibu semua. Nah, ini frame-nya nih. Yang saya gerak-gerakkan ini adalah frame-nya. Nah, nanti frame-nya isinya apa? Isinya ada logo TMS, ada logo Daihatsu ya. Dan juga di sini ada IG dari TMS Daihatsu ya. Jadi bisa digunakan untuk frame-nya ya. Itu bentuknya PNG. Jadi bisa langsung diceplokin aja ke kanvas yang mau kita pakai ya. Nah, tadi dari kita kan sudah punya copywriting yang kita pakai tuh ya. Yang ini nih, miliki miliki Rocky impianmu. Cicilan mulai dari hemat. Nah, ini bisa kita copy aja, pindahin ke sini. Pindahin ke yang desain kita. Ya, pindahin ke yang desain kita, tinggal di paste aja nih. Klik paste atau shortcutnya adalah Ctrl plus V, Ctrl plus V. Nah, ini ya. Ini miliki Rocky impianmu, cicilan mulai dari hemat banget. Nah, di sini kita bisa masukin aja nih. Kalau misalkan emang mau pakai eh apa namanya? Mau pakai tulisan yang ini, Bapak Ibu tinggal klik aja, tinggal diikutin. Miliki Rocky impianmu ya. Nah, kalau misalkan kelihatannya masih kegedean,
ya kebesaran, tinggal Bapak Ibu melakukan decrease font atau mengecilkan ukuran fontnya ya. Tinggal diklik aja tuh, tinggal diklik. Nah, seperti itu ya. Tinggal dikurangin aja. Sekiranya sudah cukup. Nah, misalkan segini ya. Miliki Rocky impianmu ya. Nah, di sininya cicilan mulai dari hemat banget. Nah, ini bisa dibagi dua ya, Bapak Ibu semua. Cicilan mulai dari hemat bangetnya dibagi dua ya. Bisa nggak? Oke, nggak bisa. Berarti kita di copy aja nih di sini. Ini kita bisa kecilin lagi. Kalau ini 120, berarti sebisa mungkin yang bawah juga 120 ya, Bapak Ibu semua. Nah, bisa digituin. Terus bisa di copy lagi, Bapak Ibu. Copy, terus di paste. Nah, ada dua. Tinggal kata-kata yang mulai dari hemat banget. Hemat banget. Nah, kayak gitu. Oke. Miliki Rocky impianmu, cicilan mulai dari hemat banget. Nah, ini bisa dihapus aja nih. Yang tadi kita sudah pakai. Oke. Nah, nah kurang apa nih kiranya? Teksnya udah ada nih, miliki Rocky impianmu. Nah, kurang apa? Kurang produknya. Bapak Ibu bisa cari aja di Google ya, misalkan kayak gini nih. Daihatsu Rocky, karena kita mau yang kita promosikan adalah Rocky nih ya. Bapak Ibu bisa cari aja Daihatsu Rocky di Google, terus diklik yang image, terus apa namanya? Pilih aja yang mana kiranya yang mau dipakai buat kebutuhan sosmednya ya. Nah, misalkan yang ini nih ya, Rocky yang ini, tinggal di klik kanan aja, lalu di save image yang ini ya, save image as. Oke, tinggal di download, misalkan Rocky, mobil Rocky ditulisnya. Nah, kalau sudah masuk ke download, Bapak Ibu tinggal upload aja. Oke, tinggal upload ke sini. Tuh. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menemukan apa namanya foto ataupun image yang di-download masih ada putih-putihnya nih, masih ada backgroundnya, Bapak Ibu bisa melakukan pengaplikasian yang sama tadi kayak membuat template buat live streaming ya. Jadi Bapak Ibu bisa remove background dulu nih ya ke website yang tadi ya, remove background ini. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang photo room aja nih. Ketika klik remove background, terus pilih website yang photo room karena ini yang menurut saya lebih bagus ya. Oke, kalau sudah tinggal drop and drag foto yang Rocky, mobil Rocky yang tadi kita sudah download yang masih ada putih-putihnya di sini. Nah, nanti biarkan dia menghapus backgroundnya. Nah, itu sudah terhapus, baru kita download lagi. Ya, itu sudah di-share juga ya di deskripsi grup WhatsApp oleh Mas Kavi ya. Nah, kalau misalkan sudah di-download, tinggal klik yang standar resolution ini ya. Oke, sudah terdownload. Kalau sudah terdownload, kita lanjut lagi ke Canva-nya. Nah, kalau ini kan tadi yang kita langsung mentah dari Google nih, belum dihapus. Nah, coba kita lihat ya yang dari photo room, remove background. Tuh, sudah hilang backgroundnya ya. Sudah hilang. Jadi tinggal dihapus aja nih yang masih ada background putihnya. Ah, tinggal dihapus. Oke, ini bisa dihapus aja. Nah, ini bisa di Bapak Ibu besarkan ya. Besarkan di sini ya. Bapak Ibu ya di ujung-ujungnya itu bisa dibesarkan. Oke. Nah, misalkan kayak gini ya. Besarkan. Terus ininya mungkin bisa kita apa namanya? Kebawahin. Kita turunkan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kurang apa nih dari desain yang sudah kita apa namanya? Sudah kita pakai. Bentar. Oke. Kurang apa nih kiranya ya?
kayaknya kurang CTA ya. CTA yang mau kita pakai itu apa? Nah, Bapak Ibu bisa membuat CTA-nya nih. Misalkan pakai, sorry, bentar, send to backward. Ini untuk membuat apa namanya layer dari ininya ya, apa namanya keseluruhan desainnya, mau yang ditaruh di belakang, taruh di depan, itu bisa menggunakan klik kanan layer. Nah, ini mau ditarik ke depan atau ke belakang ini bisa ya. Pengaturannya di sini. Atau Bapak Ibu bisa membuat show layer di sini nih. Nah, kalau ketika cek show layernya, nah ini bisa dilihat nih. Mobilnya itu ada di atas teks ini gitu ya. Jadi bisa dilihat untuk apa namanya keseluruhan desainnya itu seperti apa. SKP-nya, nomor Oke. SKP, KTP, dan NPWP Nah, diinformasikan ke Bapak kalau Rahmat. sudah, tinggal bikin CTA-nya. Nah, ini tinggal kita copy lagi ya ini ya. Kalau copy, Bapak Ibu bisa klik yang ini aja nih, duplicate biar cepat. Nah, ini fitur baru juga nih. Nah, duplicate gitu. Oke, misalkan di sini eh hubungi nomor berikut ya, misalkan. Nah, tinggal dikecilkan. Kalau misalkan nggak mau ada efeknya apa melingkar kayak gini ya, menggunung kayak gini, tinggal matikan saja nih efeknya Bapak Ibu di sini. Efek, langsung diklik non. Nah, dan di sininya non juga shape-nya. Nah, tuh dia tidak akan curve lagi ya, melengkung. Kalau misalkan diklik curve-nya, dia akan melengkung lagi. Nah, itu adalah fitur efek dari Canva-nya. Oke. Nah, kalau misalkan terlihat kayak gini masih nggak kelihatan, karena kan kelihatannya nggak ada bedanya gitu ya. Bapak Ibu bisa menambahkan shape lagi. Misalkan ini tadi ya. Nah, oke, tinggal tambah gini. Ini tinggal di sini, tinggal di warnanya bedakan aja nih karena tidak terlihat. Misalkan gitu, hubungi nomor berikut. Kalau misalkan mau pakai teks yang lebih simple, bisa Bapak Ibu tinggal klik teks aja di sebelah kiri ini, ya. Lalu add text box, ya. Add text box ini sudah muncul yang ini template-nya ya. Nah, ini bisa dibesarkan. Lalu tinggal diklik aja nih, mau nomornya nomor berapa misalkan. Misalkan plus 62 851 565 929. Nah, ini nomor nomor saya nih Bapak Ibu ya, kalau mau WhatsApp boleh. Oke, nah ini tinggal disesuaikan aja nih untuk fontnya. Kita besarkan kembali biar terlihat bagus gitu ya. Ya, misalkan gini. Terus tinggal kita tambahin, mau tambahin icon, boleh. Icon, tambahkan icon WhatsApp. Nah, ini ya. Nah, jangan lupa cari yang free. Kita filter dulu, free. Oke. Nah, ini keluar tuh banyak apa namanya contoh-contohnya ya. Ya, kita bisa menggunakan banyak sekali icon. Nah, ini kita pilih yang ini aja, misalkan. Oke, tinggal dikecilkan aja. Tinggal dikecilkan. Ini bisa kita bold ya. Pakai yang ini bold. Nah, gitu. Ini kalau misalkan kelihatannya kayaknya susah untuk dibaca, kita bisa pakai ganti font ya. Ini kalau ganti font, Bapak Ibu tinggal klik fontnya, lalu klik yang ini, font. Ya, mau font apa juga ada. Misalkan font Arial yang simple. Itu bisa. Nah, gitu. Langsung ganti dia. Oke, misalkan kayak gini ya, Bapak Ibu semua. Tinggal dikecilkan lagi, tinggal disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan Bapak Ibu semua. Ya, misalkan sini mau ditambahkan apa namanya siapa juga boleh. Misalkan di sini
eh Ariel, TMS, Daihatsu, Serpong, boleh juga kayak gitu ya. Ini tinggal dikecilkan, jangan kalau kayak gini kan kelihatannya kurang bagus ya Bapak Ibu ya tata letaknya. Jadi ini bisa dikecilkan. Nah, untuk ukurannya 32. Nah, kayak gini. Oke, ini sudah jadi. Oke. Oke, kayak gini ya. Simple, sangat simple desainnya ya. Bapak Ibu bisa pakai template yang sudah ada dan bisa memiliki satu poster desain yang bisa digunakan untuk promosi. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah kiranya mau tidak ada lagi yang mau ditambahkan, Bapak Ibu tinggal klik download aja. Misalkan share, klik download. Oke. Nah, di sini yang klik yang JPEG ya untuk downloadnya. Nah, karena di sini saya menggunakan apa namanya artwork atau desain kanvas desain yang ada di kelima, di sini saya downloadnya yang halaman 5 aja, ya page 5. Tinggal download Bapak Ibu semua. Ini benar-benar gratis ya Bapak Ibu semua. Jadi kita sangat-sangat gampang, sangat-sangat dimudahkan sekarang untuk membuat sebuah desain. Nah, ini tinggal dilihat. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu semua. Udah jadi ya. Miliki Rocky impianmu, cicilan mulai dari hemat banget ya. Hubungi nomor berikut Ariel TMS Daya Serpong ya. Call to actionnya juga ada. Teks untuk teks untuk copywritingnya pun juga ada. Ini semua teksnya didapatkan dari ChatGPT yang tadi kita sudah pelajari. Seperti itu ya. Mungkin eh itu aja ya Bapak Ibu untuk sesi workshopnya. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti ya dari cabangnya masing-masing, dari tempatnya masing-masing. Semoga materinya bisa apa namanya diterima dan dipahami dengan baik ya. Jadi saya harap setelah mengikuti webinar ini, Bapak Ibu bukan hanya semakin kreatif nih, tapi bisa membuat materi promosi dan lebih produktif lagi dan juga semakin percaya diri ketika menyampaikan pesan kepada atau informasi kepada konsumen gitu ya. Jadi tidak harus sempurna ya Bapak Ibu semua. Yang penting praktik dan berani mencoba. Boleh pakai template bawaan yang tadi saya telah contohkan juga gitu ya. Dan silakan modifikasi sesuai kreativitas yang nantinya output ini bisa langsung digunakan ya ketika menggunakan poster ataupun menggunakan template yang tadi saya praktikan juga buat live streaming itu bisa dipromosikan ataupun bisa digunakan untuk materi promosi yang nyata ataupun buat kerja gitu ya setelah workshop ini seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Mas Kavi. Terima kasih Mas Kavi. Oke, terima kasih Mas Prasetyo atas materi yang sudah disampaikan. Menarik banget ya teman-teman, tadi kita sudah belajar terkait desain di Canva, terus kita juga belajar copywriting di ChatGPT. Tadi kita juga udah sempat dipraktekin ya sama Mas Prasetyo terkait penggunaan template dan poster seperti itu ya. Jadi saya baca juga di kolom chat juga ada pertanyaan. Saya izin bacakan. Nih dari Mbak Gina, CRO TMS Sampit. Pak, izin nanya untuk warna tulisan gradien, gimana ya yang biasa seperti desain konten dari tim digital marketing? Terima kasih sebelumnya. Nah, itu gimana Mas Pras? Sebentar. Pertanyaannya Ya, untuk jadi warna tulisan gradien gimana gradient. yang Suaranya hilang, Pak. Oh ya, saya belum di unmute. Sorry, 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 sorry. Ya. Jadi Bagina bisa apa namanya? Klik teks yang mau dibuat sebagai gradasi ya, sebagai yang mau dibuat gradien. Misalkan
yang lagi diedit nih, misalkan tadi ya miliki Daihatsu Rocky. Nah, itu diklik aja teksnya, lalu tinggal klik menu edit foto atau effects ya. Tapi saya nggak tahu nih, saya belum cek lagi apakah itu fiturnya untuk yang premium atau tidak ya. Mungkin kita bisa cek dulu sebentar. Saya cek dulu ya, kalau misalkan itu premium atau enggak. Oke. Nah, ini saya akan share screen sebentar. Nah, ini. Misalkan mau di yang miliki Rocky impianmu ini. Tadi kan pertanyaannya gimana caranya mau untuk digradienkan untuk teksnya. Nah, ini bisa ya. Bapak Ibu tinggal klik teksnya, lalu klik efek. Nah, ini efek yang di sini. Efek. Nah, ini akan banyak sekali contoh apa namanya? Pengaplikasian atau treatment yang berbeda untuk setiap teksnya. Di sini ada hollow, ada splice, ada outline, ada echo, ada glitch, ada neon, ada background juga. Mungkin yang disediakan oleh Canva cukup ini nih. Ini free ternyata ya, Bapak Ibu semua. Jadi bisa diklik misalkan mau outline. Nah, tinggal ditambahin aja tuh outline-nya. Nah, ini kan berbeda tuh. Misalkan di sini kelihatan ada abu-abunya kan di miliki Rocky impianmu ini. Ya, ini bisa diganti warnanya juga misalkan kuning. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan mau efek yang berbeda, misalkan shadow. Nah, ini juga bisa ya. Warnanya tinggal diganti, misalkan jadi merah. Nah, ya, tinggal merah lalu di transparansinya tinggal bisa diatur mau terang ataupun enggak. Ini bagus nih kalau misalkan dipakai warna merah nih, ya. Oke, bagus nih pertanyaannya, Mbak. Siapa tadi? Mbak Gina ya, Mbak Gina tadi ya. Oke, tadi masih pakai yang mana ini? Lupa lagi saya. Pakai yang shadow, transparansinya 0. Oke, shadow, transparansinya ganti warna merah, merah. Ya, ini dia. Nah, ini bisa ya, bisa di adjust Bapak Ibu semua untuk fontnya mau seperti apa, mau yang glitch boleh, mau yang neon boleh. Kalau yang neon nanti hasilnya kayak gini, gitu ya. Terus kalau mau yang sesuai dengan shadow tadi, ini bisa kita sesuaikan lagi, ya. Nah, kayak gini ya, Mbak Gina kurang lebih untuk pertanyaannya. Untuk warna teksnya itu bisa kita aplikasikan lagi dengan berbagai macam fitur di Canva gitu ya. Kurang lebih untuk fitur-fiturnya seperti itu. Untuk stylenya, style dari teksnya ya. Kayak gitu. Udah Mas Kavi? Atau Mbak Gina ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah Oke. sudah cukup? Nah, sini ada pertanyaan lagi nih, Mas Pras. Tadi untuk template logo, tulisan Daihatsu-nya gimana ya? Karena saya dapat beberapa telepon, jadi nggak sempat perhatikan. Oh. Jadi tadi ada template logo, tulisan. Gimana tuh Mas Pras? Bisa dijelaskan lagi nggak? Oh, oke. Gak ada suaranya, Mas. Astagfirullahaladzim lupa saya. Maaf, maaf, maaf. Ke-mute lagi. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan barcode yang telah kami sediakan di kiri sini. Nanti bisa diakses aja. Itu isinya adalah aset-aset yang bisa digunakan Bapak Ibu semua ketika melakukan desain. Gitu ya. Jadi mulai dari apa namanya? Logo dari TMS ya. Terus logo brand-brand Bapak Ibu semua dari Daihatsu, Isuzu dan Honda itu ada di situ semua dan template frame-nya, frame yang tadi apa namanya saya gunakan di apa namanya di Canva itu merupakan dari aset yang ada di barcode ini. Itu ya Mbak Ria ya, nanti bisa dipakai aja. Nanti untuk barcode-nya juga akan di-share di grup WhatsApp yang Bapak Ibu sudah bergabung, seperti itu. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Jadi nanti untuk link template-nya sudah saya share di WhatsApp grup ya. Nanti saya akan dicat lagi di WhatsApp terkait link dari barcode ini. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi?
yang ingin ditanyakan terkait desain, terkait copywriting, silakan. Maaf Mas, tadi saya sudah ketik chat itunya Pak. Pertanyaannya di chat. Oke, ini dengan Mbak Ria bukan? Mbak Ria ya tadi ya, saya save hasil desain dari Canva, hasil warnanya suka agak pudar gitu. Padahal ketika di Canva warnanya cerah. Kira-kira kenapa ya Mas? Oke, Mbak Ria mungkin nanti bisa dicek kembali untuk apa namanya ketika download gambarnya itu pastikan, sebentar saya cek kembali. Misalkan JPEG atau mungkin Mbak siapa namanya Mbak Ria itu ketika mau apa namanya di download itu berbeda atau ketika sudah di print Mbak berbeda. Boleh Mbak Ria. Ketika di download Pak. Mas. Di download ya. Nah mungkin itu apa berbeda karena device yang digunakan Mbak. Karena memang ada beberapa device yang memiliki intensitas warna yang berbeda gitu. Jadi memang kalau yang baik gitu ya, Bapak Ibu bisa melihat melalui handphone untuk hasilnya gitu. Ya kalau misalkan memang kiranya agak meleset untuk warnanya, mungkin bisa dicek lagi di Canva-nya. Kalau memang mau bagus, Bapak Ibu bisa mendownloadnya berdasarkan PDF ya. Coba Mbak Ria downloadnya pakai PDF Mbak. Pakai PDF itu bisa membuat warna menangkap warna yang lebih banyak kayak gitu. Kalau misalkan device yang digunakan mungkin tidak support seperti itu. Kalau misalkan ada produk dari apa namanya iPhone ataupun iOS dari Apple itu lebih bagus tuh biasanya untuk desain gitu ya warnanya. PDF atau JPEG yang disarankan. Kalau misalkan warnanya dikira bagus dengan JPEG, JPEG saja Mbak, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang kayak tadi kasusnya kayak Mbak Ria, coba gunakan alternatif untuk downloadnya menggunakan PDF ya. Apalagi kalau Bapak Ibu mau sekalian untuk apa namanya print ya. Jika posternya mau di print gitu ya, biasanya itu kita harus mengubah PDF-nya ke bentuk eh, CMYK ya. Biasanya itu untuk print ya. Jadi untuk warna itu ada dua nih Bapak Ibu ya. Ada CMYK, ada juga RGB ya. Ada juga RGB. Kalau RGB itu kan eh, R itu red, G, G itu green, B itu blue, RGB, RGB. Jadi red, green, dan blue. Itu warna yang ditangkap biasanya itu cuman bagus untuk digital ya. Kalau misalkan untuk di print biasanya kita menggunakan format CMYK. Itu ada cyan, cyan, magenta, yellow, dan K. K itu adalah hitam. Itu biasanya buat printing. Nah, makanya itu biasanya ada di konfigurasi untuk download yang eh, formatnya PDF kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek aja di Canva-nya masing-masing ya. Itu bisa diganti gitu ya. Seperti itu. Boleh? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, untuk rumusnya apa? Ada tidak, Pak? Rumus. Jadi mungkin kalau rumus, kalau misal di-share melalui PDF, itu nanti bisa di-convert ya. Di-convertnya, mungkin Mas Pras ada tahu nggak cara convert dari PDF ke JPG format? Boleh, ada. Nanti mungkin Bapak Ibu tinggal klik aja ya di Google gitu ya. Kalau misalkan memang nantinya tujuannya posternya ini hanya untuk digital, kalau memang tadi download JPEG itu tidak bagus warnanya, bisa menggunakan PDF, lalu kita convert menggunakan di website aja ada convert PDF to JPEG ya di Google. Itu bisa Bapak Ibu nanti klik aja, lalu tinggal upload file PDF yang mau di-convert ke JPEG, lalu nanti hasilnya tinggal kita download lagi. Seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan. Ayo, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Gimana, Mbak Ria, apakah sudah jelas terkait eh, hasil warna yang berbeda, agak pudar?
Jadi nanti kalau misal warnanya agak pudar bisa di-download dulu menggunakan format PDF. Nah, setelah format PDF itu kan pasti nggak bisa tuh dibuat format story. Itu bisa di-convert menggunakan Google. Di Google aja cari convert PDF to JPG or PNG gitu. Biasanya itu pasti nanti langsung berubah formatnya di-download, nanti baru bisa di-upload di digitalnya seperti itu. Kalau misal kasusnya kayak Mbak Rian ya, eh, hasil warnanya berbeda dari yang di Canva. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita sudah belajar ya tadi dari Mas Pras terkait materi desain dan copywriting. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan audionya terlebih dahulu dan mengucapkan terima kasih kepada pemateri pada siang hari ini. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pras. Kembali. Terima Terima kasih. kasih semua. Ya, sama-sama semua. Ini ada Ibu Rini, ada Pak Mas Budi nih. Salam-salam Ibu semuanya, Bapak. Terima kasih juga ya telah kasih. menyempatkan Terima kasih waktunya. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi ini ada quotes yang tadi udah dibacakan juga sama Mas Pras, cuma saya mau bacakan ulang. Jadi tidak harus sempurna, yang penting praktik dan berani mencoba ya. Boleh pakai template bawaan, silakan modifikasi sesuai kreativitas. Output ini bisa langsung jadi materi promosi nyata